Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Megayu Anissa dari kelas FM21C dengan NIM 21416248201068 dengan dosen pengampu Apoteker Surya Amal ingin menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri dari atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar. Kelenjarnya itu kelenjar keringat dan sebasus dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Nah, fungsi sistem integumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu melindungi sistem tubuh lainnya dari cedera dan infeksi. Yang kedua, membantu tubuh mempertahankan homeostasis dengan mengatur suhu, mempertahankan cairan tubuh, dan menghilangkan limbah. Yang ketiga, mengisolasi dan melindungi organ yang lebih dalam. Nah, apa sih fungsi utama kulit itu? Fungsi utama kulit itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu fungsi absorpsi. Nah, fungsi absorpsi itu kulit yang sehat, tidak mudah menyerap air larutan dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih diserap. Nah, mungkin uap air itu ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang kedua itu ada fungsi proteksi, yaitu fungsinya menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis. Yang ketiga ada fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat itu ada fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis. Nah, fungsinya itu terhadap rangsangan panas diperankan oleh cangkram Ruffini di dermis dan subkutis. Yang kelima ada fungsi pengaturan suhu tubuh. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot-otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Yang keenam itu ada fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Terus ada fungsi keratinisasi. Itu fungsinya sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologi. Dan yang terakhir ada fungsi pembentukan vitamin D. Nah, fungsinya itu mengubah 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Bagian-bagian kulit itu ada 3. Ada epidermis, wilayah superficial terluar, dermis wilayah tengah, dan hipodermis wilayah terdalam. Epidermis. Apa sih epidermis itu? Epidermis yaitu bagian luar kulit yang agak tipis, terdiri dari beberapa jaringan epitel. Epidermis merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan. Tipe-tipe sel epidermis. Yang pertama itu ada keratinosit, yaitu 90% dari sel epidermis yang mengandung keratin. Terus ada melanosit, yaitu 8% dari sel-sel epidermis menghasilkan melanin. Yang ketiga itu ada sel Langerhans, berasal dari sumsum tulang merah dan berimigrasi ke epidermis. Yang terakhir itu ada sel Merkel, sedikit sekali dalam sel epidermis. Nah, lapisan epidermis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada stratum corneum. Nah, nukleus dan organel dihancurkan oleh lisosom dan sel diisi dengan keratin. Kalau stratum lucidum hanya ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki, 3-5 lapisan. Yang ketiga ada
stratum granulosum, sel mulai menjadi keratinisasi. Terus ada stratum spinosum, 8 dari 10 lapisan keratinosit. Sel memiliki proyeksi seperti tulang. Yang kelima itu ada stratum basale. Nah, di mana sel-sel baru terbentuk lapisan terdalam epidermis. Terus ada dermis. Nah, dermis itu bagian terdalam kedua dari kulit, terdiri terutama dari jaringan ikat, kolagen dan serat elastis. Serat kolagen membentuk 70% dari dermis dan memberikan ketangguhan dan kekuatan struktural. Serat elastis diatur secara longgar ke segala arah dan memberikan elastisitas pada kulit. Nah, dermis itu ada lapisan papillari, yaitu luas permukaan meningkat karena proyeksi yang disebut dermal papillae yang berisi kapiler atau reseptor taktil. Yang kedua, lapisan retikula, berisi folikel rambut, saraf, kelenjar sebaceous, dan sudoriferus. Terus ada hipodermis. Hipodermis subkutan merekatkan kulit ke organ dari jaringan di bawahnya, yang bukan bagian dari kulit terletak di bawah dermis. Mengandung jaringan ikat dan jaringan adiposa, lemak subkutan untuk insulasi. Bayi dan orang tua kurang memiliki jaringan ini dibandingkan orang dewasa karena lebih sensitif terhadap dingin. Nah, ada skin color, faktor genetik pigmentasi kulit. Terus semua ras memiliki jumlah melanosit yang sama, beberapa banyak melanin yang mereka hasilkan dikendalikan oleh beberapa gen. Kekurangan pigmen disebut albinisme, faktor lingkungan, paparan sinar matahari, volume darah, hemoglobin dalam darah. Ada skin pigments atau melanin. Sebagian besar terletak di epidermis. Jumlah melanosit hampir sama di semua ras. Perbedaan warna kulit adalah karena jumlah pigmen yang diproduksi melanosit dan menyebar ke keratinosit. Melanosit mensintesis melanin dari asam amino yang disebut tirosin bersama dengan enzim yang disebut tirosinase. Semua ini terjadi pada melanosom yang merupakan organel dalam melanosit. 2 jenis melanin, yaitu eumelanin yang berwarna hitam kecoklatan dan peomelanin yang berwarna kuning kemerahan. Orang berkulit putih memiliki lebih banyak peomelanin dan orang berkulit gelap memiliki lebih banyak eumelanin. Sekian dari saya tentang penjelasan sistem integumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.